Hai guys, balik lagi sama gue Risa Florendo. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? Jadi di video kali ini gue bakal nge-review serum. Kayaknya ini produknya di request sama salah satu dari kalian deh. Gue lupa ini niat pribadi gue atau di request. Kayaknya sih di request deh. Hari ini gue bakal review Azarin Brightening Sea Glow Serum. Buat kalian penasaran, tonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat di like dulu video ini dan juga di subscribe channel gue ini. Dan nyalain juga loncengnya supaya kalian bisa update terus video terbaru dari gue. Yuk kita langsung masuk ke reviewnya kau. Nah jadi guys, ini yang gue bilang ini kayaknya requestan dari salah satu dari subscriber gue atau kalian-kalian yang nonton. Ini adalah si Azarin Brightening Sea Glow Serum. Ini gue cari sih serum terbarunya apa dari Azarin, dan biasanya gue cuman butuh kayak pencerah aja sih sebenarnya, atau pelembab gitu, yang melembabkan dan mencerahkan gitu. Jadi gue pilihnya yang brightening. Kita langsung bahas aja untuk packagingnya. Ini packagingnya yang edisi Marvel ya, dan gue dapet yang Thor. Ini Azarin Brightening Sea Glow Serum. Produknya ini udah ada klaimnya pH level 5 sampai 5,5. Terus dermatologically tested, non alcohol dan no fragrance. Jadi dia nggak ada parfum ya. Terus ini untuk dull skin, dark spot dan juga fine lines dan tired skin. Jadi kulit yang capek, dull skin apa kulit kusam ya. Dark spot, noda-noda gelap di wajah. Terus ada fine lines kayak garis-garis halus ya. Untuk packaging dalamnya gue suka banget, gemoy banget, gue suka banget. Ini gue suka banget botol-botol kaca yang model kayak gini, kayak lucu banget, liat gak sih? Lucu banget, gue suka banget sama packagingnya. Udah gitu ada logo Marvelnya, lucu banget sih, gue suka pokoknya. Ada palu-palu Thor-nya tuh di sini. Gue langsung bahas aja dari kandungannya ya. Untuk kandungannya di sini ada sodium ascorbyl phosphate, tyrostate, dan ferulic acid. Terus ada tranexamic acid. Itu dia kandungannya yang sangat asing menurut gua. Jadi gua jujur kurang paham sama yang namanya kandungan-kandungan skincare gitu. Yang gua tahu paling si niacinamide yang ringan-ringan aja lah gitu. Jadi karena gue bukan dokter ya kan, gue cuma reviewer biasa aja. Untuk kandungannya ini ada 4 ya, dia berarti kandungan utamanya. Dan buat yang belum tahu, jenis kulit gue ini normal to dry skin, jadi buat kalian yang nonton video ini pas banget. Untuk manfaat dari keempat kandungannya tadi, bisa mencerahkan, memudarkan flek-flek hitam bekas jerawat, dan juga bisa meratakan warna kulit agar lebih glowing, dan dia juga bisa mengurangi garis halus dan juga kerutan. Dia mengandung antioksidan juga untuk menangkal radikal bebas, dan bisa melembabkan dan membuat kulit jadi lebih kenyal dan juga sehat. Tuh, lumayan banget nih. Untuk kandungan-kandungannya kayaknya pas banget nih sama yang gue butuhin ya. Nah, kalau teksturnya ini, dia warnanya putih keruh gitu. Dan teksturnya tuh cair guys, watery banget ya. Ada kental-kental, cuma sedikit banget kentalnya sih, kayak lebih ke cair gitu. Untuk aromanya dia aroma bahan-bahan dari skincare, jadi nggak ada wanginya karena memang dia no parfum. Buat kalian kulit sensitif terhadap parfum, ini mudah-mudahan bisa aman di kalian. Oh ya, produknya udah register by BPOM dan sertifikasi halal juga ya, jadi udah aman. Untuk isinya gue beli yang 20 ml guys. Expired date-nya cuma ada di ini, di kardusnya aja. Untuk di packaging dalamnya nggak ada. Sekarang gue mau langsung cobain aja di kulit wajah. Ini wajah gue udah bersih, udah double cleansing ya. Jadi udah siap pakai skincare. Gue langsung pakai serum. Ini gue belum pakai toner. Dulu gue pakainya di tangan, tapi sekarang gue langsung aja. Tapi jangan sampai sentuh kulit aja sih. Dingin. Dan ini belum gue diemin beberapa menit ya, baru beberapa detik aja. Jadi pada saat dipakai, dia kan teksturnya tuh cair ya, jadi harus buru-buru gue ratain, karena kalau nggak dia udah keburu meresap. Jadi gue harus buru-buru segera ratain ke seluruh wajah sampai leher. Gue biasanya pakai 2 tetes aja di kanan kiri, gue ratain ke seluruh wajah sampai leher. Jadi nggak banyak-banyak karena emang di instruksinya kan cuman kayak gitu ya, cuman 2 tetes aja. Setelah dipakai, ini rasanya ada lengket-lengket lembab, tapi bukan lengket yang ganggu sama sekali. Ini ringan banget teksturnya, dan kulit gue masih terasa lembut gitu, langsung terasa lembut,
dan glowing juga. Pokoknya enak banget sih dipakainya. Terus tadi masih dingin-dingin gitu ya, nyes-nyes gitu. Bukan nggak nyes-nyes, maksudnya dingin, mungkin karena tadi abis kena AC lama ya. Jadi dia di kulit enak, langsung adem gitu loh di kulit wajah gue. Nah, jadi gue udah pakai produk ini tuh selama hampir 2 minggu ya. Gue pakai, nggak nyampe sih, kayak semingguan gitu gue pakai, dan hasilnya di kulit wajah gue dia pas-pas aja, nggak gimana-gimana. Ada sedikit beruntus sedikit di sini ya, tapi menurut gue ini nggak masalah sih. Di awal-awal pakai aja ada beruntus-beruntus, tapi kesininya udah nggak terlalu banyak sih beruntusannya. Tuh di sini nih ada tuh. Makanya sebenarnya gue udah beli tonernya juga, karena ada yang request toner Azarin. Gue udah beli tonernya tapi belum gue pakai gitu. Mungkin nanti abis review ini, karena gue pengen tahu dulu yang ini tuh nimbulin reaksi nggak di kulit wajah gitu, karena kulit wajah gue lumayan sensitif juga ya. Selain dia kering, dia agak sedikit sensitif sama beberapa produk gitu. Tuh di sini, tapi nggak terlalu banyak sih, maksudnya nggak yang mengganggu sampai ke seluruh wajah gitu, nggak. Jadi masih, menurut gue masih tergolong nyaman. Untuk mencerahkannya menurut gue lumayan bisa mencerahkan ya, walaupun nggak terlalu kerasa banget karena gue baru coba seminggu. Jadi tapi menurut gue udah lumayan ngerasa cerah sedikit gitu. Terus kalau untuk memudarkan flek hitam lumayan juga sih, tapi itu butuh waktu yang lama untuk gua bisa kasih hasil ke kalian gitu. Karena noda bekas jerawat gue ya juga lumayan banyak. Gitu. Tapi yang penting enak aja gitu dipakainya dan nggak menimbulkan reaksi alergi di kulit wajah gue. Itu gue udah seneng banget gitu. Untuk teksturnya, karena dia nggak ada parfumnya, jadi dia nggak bau sama sekali. Kayak bau bahan-bahan aja gitu, jadi nggak ada bau-bau aneh-aneh sih. Sekarang gue langsung infoin aja berapa harganya ya. Untuk produknya gue beli di Shopee seperti biasa, di official store-nya Azarin. Ini harganya 59.000 untuk serumnya isi 50 ml. Menurut gue harganya masih standar ya, memang lumayan lah kalau harga segitu. Ini termasuk yang murah sih menurut gue. Dan untuk bahan-bahannya, kandungannya dan manfaatnya ya juga ya worth it lah sama harganya gitu. Kalau kalian gimana? Udah pernah ada yang coba belum? Atau kalian coba varian Marvel lainnya? Coba tulis di kolom komentar. Atau kalian mau ada yang pertanyaan, boleh banget. Oh ya, kalau yang nanya ini pakainya kapan sih kak? Jadi urutan serum itu kalau gue pribadi pakainya setelah cuci muka. Abis cuci muka pakai toner, abis toner baru gue pakai serum gitu, di step ketiga berarti ya, setelah cuci muka gitu. Nah, kayaknya sampai di sini aja ya reviewnya, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar. Kalau mau ada request juga gue bakal seneng banget, silahkan tulis di kolom komentar. Gue mau pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di next video, bye bye.